Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun Naila Transindo Garden. Di kebun Naila loh. Halo teman-teman, maaf ya baru tampil. Naila habis ke pondok tanam anggur yuk. Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa ke sini. Mau nomor teleponnya ada di bawah sini. Alamatnya ada di atas sini. Jangan lupa datang ke sini ya. Naila tunggu loh. Ayo teman-teman, tanam anggur, enak loh anggur. Anggur Naila banyak buahnya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Om Joy tentunya di channel Naila Transindo Garden. Dan hari ini saya bertemu langsung dengan Eki Pasmadirja atau Eki Anggula Garden. Dan teman-teman nanya di mana Eki Om Joy. Nah, ini Eki lagi saya pendam di Anggula Garden. Lagi dipingit juga, insya Allah mohon doanya dicariin jodohnya. Nah, dan sekarang teman-teman subscriber Eki, subscriber Naila Transindo Garden bisa ketemu langsung dengan Om Ekinya. Dan kali ini Om Joy akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan subscriber Naila Transindo Garden dan juga teman-teman yang ada di Anggula Garden. Kemarin dia menanyakan begini, Om Joy bikin dong edukasi dengan Om Eki buat cara pemangkasan pruning akar gitu ya. Dia masih bingung kali ya teman-teman ya. Mohon maaf juga edukasinya telat karena kami juga ada kesibukan. Dan hari ini insya Allah kami akan melakukan itu. Bagaimana cara pruning akar itu saya serahkan sama Eki. Ayo Ki, silakan dilanjut. Oke, gini Om, pruning akar tuh harus dilihat dulu. Ya. Ini kan di dalam Tambulampot ya Om. Di dalam keadaan populasi akar yang begitu padat, di mana nggak ada tempat lagi akar itu untuk yang melakukan yang namanya pertumbuhan lagi. Ya. Nah, akhirnya pertumbuhannya jadi melambat. Makanya harus ada yang namanya pruning akar. Ya. Supaya apa? Supaya nongol akar-akar muda lagi dan aktif dalam penyerapan nutrisi. Ya. Cara nggak langsung itu adalah teknik untuk kita memperpanjang umur suatu tanaman di Tambulampot. Ya. Nah, gitu. Terus juga dilihat dari kegemburan si media tanamnya. Ya. Kalau misalkan media tanam kita itu terlalu banyak tanah, akhirnya populasi akar tuh akan lebih cepat padat nih Padat gitu. banget gitu ya, Padat banget. Akhirnya ya nggak tumbuh lagi. Jadi harus ada namanya teknik yang namanya pruning akar atau replanting root. Nah, teknik-teknik ini juga biasa dilakukan di Tambulampot, terus di pembuatan bonsai juga gitu. Cuma kalau di tanaman anggur maupun tanaman-tanaman yang lainnya seperti contohnya mangga di dalam Tambulampot, kelengkeng dalam Tambulampot, karena terlalu banyak akar akhirnya potnya cepat pecah lah, robek lah gitu karena ada tekanan makin kuat. Nah, ini ada satu tanaman yang akarnya udah lumayan banyak karena ini adalah tutorial ya. Kita akan kasih tutorial lah. Kadang orang tuh melakukan replanting root tuh susah banget Om. Dikorek-korek takut akarnya nanti juga putus, lebam dan rusak gitu. Nah, di sini kita kasih tahu caranya. Kalau misalkan di planter bag ataupun di pot gitu, kalau kita mau replanting root tinggal jatohin aja gitu pelan-pelan. Kalau pohonnya gede juga dijatohin aja pelan-pelan seperti ini gitu kan. Nah, kalau sudah, nah pastikan kita juga punya air dengan tekanan yang lumayan kencang Om. Ya, langsung disiram air, jangan dipakai tangan Ki ya. Iya, kalau pakai tangan kan ada kemungkinan rusaknya juga Om. Wah, tapi kalau main air maaf ya. Ini agak jauhan dikit Om Joy nih. Nah, ini kita lihatin kameramen, dekat-dekat kameramen. Nah, itulah caranya. Seperti ini kan. Jadi, akarnya kelihatan Om. Nah, akar kelihatan. Ya, terus sampai itunya habis Ki ya, sampai tanahnya habis. Nah, itu dikorek. Kita boleh semuanya Om, boleh kita lakukan pembongkaran semuanya atau setengahnya. Setengahnya dulu juga boleh. Boleh ya. Nah, ini kita kan baru setengahnya, atasnya belum ya Om ya. Biarkan aja dulu gitu. Tuh kelihatan kan akarnya. Kelihatan akarnya tuh seperti ini. Jadi jangan langsung digaruk pakai tangan ya Ki ya. Nanti putus. Ada resikonya. Ada akar-akar yang masih kita pertahankan, ada akar-akar yang kita buang gitu. Nah, begini ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung lagi subscriber Naila Transindo Garden dan kangen sama Eki, ini udah ada Eki. Nah, begitulah caranya tuh. Nah, Oke, kalau udah seperti ini Om, setengah gitu, kita tidurkan lagi Om. Ya, balik lagi ke sana kalau mau semuanya. Ke sana. Nah, gitu. Nah, ini masih ada tanahnya, kurang bersih Om. Bersihin lagi. Kita buang dulu tanahnya biar keluar semua. Ini aja Om yang nyemprot.
Eki yang bersihin. Betul. Biar ada bantuan gitu. Cuman Om Joy malas deket-deket, salam buku hitam nih. Soalnya Om Joy lagi rapi-rapinya. Kalau enggak sih lebih parah dari ini juga bisa. Oke. Kayak kemarin kita di... Sudah Om. Nah, udah. Nah, kalau sudah, Ya. nah ini kan kayak seperti ini Om, Ya. kelihatan akarnya ya. Ya, Di bagian sini. Dekat kameramen. Nah, nah akar-akar tua ini kan udah nggak aktif dalam penyerapan nutrisi Om. Ya. Ini yang Eki bilang adalah akar sekunder. Ya. Di mana tugas akar sekunder adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan menumbuhkan akar tersier atau Ya. rambut akar. Oh, berarti di akar ini ada tersier lagi Ki ya? Ada Wah, gitu. Om baru Nah, tahu ini. rambut-rambut akar inilah yang menyerap nutrisi secara sempurna Om. Ya. Coba Nah. coba diulangin lagi mana yang sekunder, mana tersiernya Ki. Nah, akar-akar sekunder akan lebih didominasi dengan akar yang besar. Oh, ya. Sementara akar-akar tersier akan Nah, lebih ini yang didominasi. kecil-kecil ini Nah, ya. rambut akar itu Dan inilah yang menyerap makanan. menyerap makanan. Kalau kita lakukan splitting root, apa namanya? Repleting root. Repleting root Nah, nih begini, dia akan tumbuh yang baru. tumbuh yang baru. Berarti contohnya yang baru nanti putih-putih Ki ya. Putih-putih ini kayak begini Om nih. Ya, Nah, ini adalah ini. nah, tuh Om, warna Ya. putih, bagian tengahnya besar, pinggirannya kecil. Tapi sedikit. Tapi sedikit. Kalau kita lakukan semua itu lebih banyak. Itu akan lebih banyak. Penyerapannya lebih sempurna lagi. Sempurna lagi. Supaya pohonnya tumbuh lebih bagus Lebih lagi. bagus lagi. Nah, bagaimana kita pohon ini nggak takut mati gitu Ki? Ya, kita lakukan dengan separuh dulu Setengah berarti ya. dulu. Setengah dulu. Nah, kalau misalkan nanti kita udah uruk, kita lakukan Ya. setengahnya lagi. Nah, kita menguruk ini menggunakan media tanam yang lama apa yang baru Ki? Kita pakai yang baru Om. Yang baru, Tapi yang udah difermentasi udah tentunya. difermentasi. Ya. Nah, kalau cara saya, ini kan ada yang bagian ini. mohon maaf dulu nih, airnya sumpret nih. Nah, sumpah kameramen, Oke. jangan injak kameramen. Hmm. Airnya biar balik ke kolam aja nggak apa-apa. Oke, kalau sudah di sini kan ada akar yang lama yang sudah tidak produktif dalam menyerap nutrisi Om. Ya. Kita tidak motong dari langsung ke pangkal Om, Ya, kita oh. potong setengahnya Oh gini. gitu, mengharapkan yang baru tumbuh. Iya. Nah. Nah ini kan udah yang lama semua nih, nggak ada yang baru nih. Nah kalau kayak begini, jadi tanaman punya space untuk tumbuh lagi Om. Ya. Seperti ini. Nah, ada pertanyaan Ki. Kalau kita lakukan separuh, insya Allah aman karena Aman. separuhnya ada. Tapi kalau kita lakukan semua, aman nggak sih? Nah sebenarnya aman Om. Aman. Aman Yang asalkan penting, ya. pertama kita harus melakukan repleting root ini dalam keadaan tanah yang kering dulu. Nah, yang kering dulu. Nah, baru kita lakukan repleting root secara total. Kalau di platter bag ini kita harusnya seminggu lah ya. Seminggu lah ya, nggak disiram. Nggak disiram. Terus teman-teman lakukan kayak Om Eki tadi. Jangan menggaruk tanahnya. Lebih bagusnya kita semprotkan dengan tekanan air yang tinggi aja gitu Ya. ya, membuang tanahnya gitu loh teman-teman. Nah, ayo lanjut Om Eki. Nah itu kan cara yang pertama Om, Ya. cara yang lebih amannya. Ya. Kalau ibu-ibu biasanya lakukan repleting rootnya yang ada yang cara kasar Om. Ya, Dia cabut. pakai golok. Iya. Dia pakai golok, ambil golok, dia langsung tebas iris di sini Tebas Om, gini. keliling begini, tapi tidak di bongkotnya di sininya. Itu juga bisa. Bisa. Tapi kita tidak Tapi mengganti terlalu media tanam terlalu kasar. Kita juga nggak bisa ngelihat mana yang harus Jalur dipotong, akarnya, mana yang harus gitu dipotong ya. dan mana yang nggak harus gitu Kalau kan. kita buka begini kelihatan dong yang Kelihatan, Om. dipotong. Pasang. Nah, ujung-ujungnya nanti kita kan juga ganti media tanam. Ganti media tanam. Mendingan kita buka begini ya Ki ya. Tapi jangan lupa ya, kasih obat nggak habis ini nih. Nah tentu Om, kalau namanya tanaman, jangankan tanaman ya Om ya. Iya. Makhluk hidup itu semua bisa stres. Nah. Tanaman bisa stres juga. Nah. Manusia kalau stres kita ke dokter pasti dikasihnya vitamin B1. Iya. Nah tanaman juga Om. Yo, B1 gitu. juga. Jadi kalau terjadi nanti dia diam dulu nggak ada pertumbuhan selama 15 hari atau sebulan, jangan takut ya. Jangan takut. Jangan takut. Penyesuaian karena lagi. penyesuaian dulu karena dia udah habis kita pangkas akarnya gitu loh teman-teman. Nah, ini lebih gede lagi Ini akarnya. ada nih. Nah ini ke samping ini kita kelihatan nih. Ya. Nih akar kita Nah, potong. potong, Kita tarik. berharap nanti dia akan tumbuh lagi hidup ya, hijau. Ya. Nah, Nah, ini kita kita buang lihat. nih yang gedenya nih teman-teman nih. Ini akar Akar ya, sekundernya. kita buang ya. Nah. Nah, padahal di ujungnya begini loh. Ini kan coklat Om. Nah. Dia udah nggak produktif lagi dalam menyerap Iya. nutrisi Jadi, gitu. artinya percuma ya kita biarkan hidup di platter bag ya. Selalu akar baru yang akan aktif dalam penyerapan nutrisi Nah, gitu Om. itu teman-teman. Nah, itu jawaban teman-teman cara melakukan pangkas akar dilakukan di platter bag atau di pot gitu ya, Ki, Pot ya. atau repleting root. Nah, berbeda dengan yang di grounding ya teman-teman. Kalau di Beda. grounding, insya Allah nanti kita jawab bagaimana. Mungkin lebih tepatnya kami akan melakukan nanti di Thailand. Atau di sini juga kami bisa melakukan. Sebenarnya kalau diperagakan tidak bisa, cuma Ya, dalam materi Cuma kita dalam, bisa Om. teori-teorinya aja gitu ya Ki ya. Kalau kita melakukan edukasi itu, kalau yang di grounding di tanah, pastinya umur pohon itu udah harus di atas 2 tahun loh teman-teman. Ya. Nah, kalau emang ada pohon kami di atas 2 tahun,
baru kami bisa melakukan secara langsung kayak di planter bag ini. Bukan hanya anggur Om, Ya, untuk melakukan replanting root Ya. ini. Cabe, terong, itu semua bisa Om dilakukan Eki replanting udah root. lihat belum Mm-mm. buahnya apa? Buah yang ada di tempat Om, buah dondong ya. Kedong-dong. Dondong itu kan nggak tembus akarnya di dalam tabur lampot. Mm-mm. Itu Om udah lakukan pemotongan akar. Mm-mm. Setelah itu dia buahnya kayak apa? Mm-mm. Karena dia hidup dengan akar-akar barunya. Dengan akar-akar barunya. Emang sebulan setengah stres. Hah. Ya kata adek ini mati nih pohon, nggak Nah. bakal mati. Insya Allah itu dia dengan media tanaman baru, dia dapat makanan baru, nanti dia juga ada kehidupan barunya. Bahkan lebih Apa yang powerful. terjadi 3 bulan itu? Buahnya nggak habis dimakan satu pohon buat 3 keluarga. 3 keluarga. Padahal itu dalam tabur lampot. Padahal Oki. di pot ya Om ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kita harus mempermudahkan akar itu supaya kehidupan yang kedepannya itu tanaman kita lebih baik. Buat tanaman apa aja Om Joy? Semua tanaman kita perlakukan begitu kalau di dalam tabur lampot. Tapi jangan kalau mangga yang ada di sekitar rumah, jangan. Nanti kebongkar semua tanahnya, susah gitu ya. Tapi Susah kalau kalau bisa ini emang nggak apa-apa kita lakukan seperapat dulu, seperapat dulu itu lebih bagus. Kenapa? Kita kalau mau pemupukan itu lebih tahu konsentrasinya kemana. Ya nggak kita potong apa? Akar tunggalnya. Tuh, gitu. Bahaya, justru akar tunggal itu power. Kalau misalkan tanaman tinggi itu dia nggak ada akar tunggal, Kan Om nanya sama Iki, Kena angin. kok jadi pintar ya? Petir nih Ki. Mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Sekilas info tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang kemarin udah menanyakan tentang pemotongan akar di dalam tabur lampot. Mudah-mudahan dengan edukasi kali ini terjawab ya apa yang teman-teman maukan dari Om Joy dengan Om Eki kemarin. Ayo Om Joy duet sama Om Eki cara potong akar di tabur lampot atau di planter bag. Nah, tolong simak lagi videonya yang tadi, lakukan yang benar. Kalau ada keraguan silahkan. Akan terbuka teleponnya buat subscriber Naila dan Anggula Garden. Ayo kita tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Salam hijau, salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.